Halo, ketemu dengan saya Ongki Hoyanto, masih di kelas Rahasia Menguasai Public Speaking dengan teknik NLP. Dan pada video kali ini saya akan bicara tentang tipe atau jenis-jenis audiens yang hadir atau datang mendengarkan kamu berbicara. Mengetahui dan memahami tipe-tipe ini akan memudahkan kamu untuk menangani dan menghandle berlangsungnya acara tersebut. Tipe yang pertama adalah the sheep atau domba atau si anak manis. Audiens tipe ini adalah audiens yang respect dan hormat dengan kamu. Mereka datang ke presentasi kamu untuk mendengarkan kamu berbicara dan sekaligus untuk bertemu dengan kamu. Audiens tipe ini akan tersenyum melihat setiap perkataan yang kamu keluarkan dari mulut kamu. Mereka terkadang mengangguk atau sesekali mencatat apa yang kamu sampaikan. Jika ruangan presentasi kamu dipenuhi oleh audiens tipe ini, maka kamu akan mendapatkan rasa respect atau rasa hormat dari audiens kamu. Namun tantangannya adalah audiens tipe ini jarang sekali mau untuk berinteraksi. Kamu harus mendekati mereka dan cobalah untuk gugah mereka berinteraksi satu dengan yang lain dengan berdiskusi atau membedah 1-2 kasus dari poin-poin yang kamu bahas. Itulah cara menangani audiens tipe ini. Tipe yang kedua adalah hot shoot atau si pembelajar. Audiens tipe ini adalah orang-orang yang suka untuk belajar. Mereka datang ke tempat kamu presentasi atau di ruangan presentasi tersebut dengan dibekali oleh pengetahuan yang cukup banyak. Audiens ini terkadang bertanya 1-2 pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dari poin-poin yang kamu bahas. Jika ruangan presentasi kamu dipenuhi oleh para hot shoot ini, maka ruangan presentasi kamu akan hidup karena adanya interaksi tadi. Cara menangani dari hot shoot adalah biarkanlah mereka untuk bertanya, namun berikanlah juga aturan-aturan ketika mereka bertanya, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terlalu melebar, atau mereka malah mengambil kontrol dalam acara tersebut. Dan kamu harus mempersiapkan diri dengan baik, karena hot shoot tadi dibekali dengan pengetahuan yang cukup banyak akan materi presentasi. Tipe yang ketiga adalah clown atau si penghibur. Audiens tipe ini adalah audiens yang datang ke ruangan presentasi kamu dan mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga mereka mudah bersosialisasi dengan audiens-audiens yang lain. Clown tadi tidak segan-segan untuk bertanya, namun pertanyaan mereka hanya untuk membangun guyon dan untuk membangun tawa di ruangan tersebut. Ini terkadang kamu perlukan dan terkadang juga mengganggu apabila ruangan presentasi kamu terlalu banyak guyon yang dibangun di sana. Maka kamu dapat membayangkan apabila terlalu banyak clown di sana, maka ruangan presentasi kamu berubah menjadi suatu tempat lenong. Akan ada banyak membalas pertanyaan dan terkadang jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut melantur dan keluar dari konteks di awal tadi. Sebagai seorang yang membawakan presentasi, sekali lagi kamu harus punya otoriti untuk menegur para clown ini sehingga mereka tidak terlalu banyak mengambil porsi presentasi kamu. Batasilah mereka bertanya dan juga kontrollah setiap pertanyaan dari para clown ini. Tipe yang keempat adalah sniper. Sniper adalah audiens yang datang ke presentasi kamu karena mereka membidik sesuatu dari kamu. Orang-orang tipe sniper adalah orang-orang yang datang untuk bertanya sesuatu dengan tujuan menjatuhkan kamu. Dan tidak perlu khawatir, jarang sekali orang-orang tipe ini hadir dalam presentasi kamu. Namun, apabila ada audiens yang tipe ini, maka kamu dapat menanganinya dengan memberitahu lebih dahulu bahwa yang kamu bahas sumbernya dari mana dan dari sudut pandang yang mana. Mungkin saja audiens ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, pastikanlah sekali lagi kamu menguasai topik yang kamu bicarakan sehingga jawaban-jawaban kamu akurat kepada para sniper ini. Ingat sekali lagi, sebagai seorang yang berbicara, kamu memiliki otoritas penuh dalam ruangan tersebut untuk mempersilahkan mereka bertanya, mempersilahkan mereka berbicara, atau menyetop pembicaraan mereka apabila keluar dari konteks pembahasan kamu dan apabila mengganggu presentasi kamu. Namun ketika kamu menegur mereka, tetap tersenyum, tetap tenang, hindari marah-marah dan seterusnya. Kemudian audiens tipe yang berikutnya adalah Master and Mrs. Cool.
Orang-orang yang datang dalam presentasi kamu dan jarang sekali mengeluarkan atau mengekspresikan sesuatu. Mereka cenderung diam dan mereka tidak pernah tersenyum atau jarang sekali tersenyum. Bukannya mereka tidak mengerti apa yang kamu sampaikan, atau bukannya mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan dalam hati dan pikiran, namun mereka punya kesulitan untuk berinteraksi dengan audiens yang lain. Bantulah Mr. and Mrs. Cool ini untuk mencairkan suasana sehingga mereka mulai nyaman. Caranya adalah dengan mengawali presentasi itu dengan meminta audiens kamu untuk berkenalan satu dengan yang lain. Pastikanlah si Mr. atau Mrs. Cool ini memiliki sahabat di samping kanan atau samping kiri, atau dia nyaman dengan orang samping kanan atau samping kiri tempat Mr. atau Mrs. Cool ini duduk. Tipe yang keenam adalah blackout atau si negative thinker. Orang-orang yang datang ke presentasi kamu dengan membawa pikiran-pikiran negatif mereka. Mereka cenderung merendahkan kamu, mereka cenderung juga untuk membawa pemikiran bahwa apa yang kamu presentasi biasa-biasa saja, dan seterusnya. Bagaimana caranya untuk mengubah paradigma mereka? Di awal-awal sesi presentasi tersebut, kamu harus beritahu siapa kamu dan kenapa kamu layak untuk membawakan presentasi tersebut. Beritahu juga beberapa prestasi yang kamu raih atau beberapa keilmuan atau kepakaran yang kamu miliki, sehingga orang-orang tadi akan mulai respect atau hormat kepada kamu. Dan kamu juga bisa beritahu di awal-awal presentasi kamu apa manfaat hal ini untuk mereka. Pastikanlah kamu memperkenalkan diri kamu dan pastikanlah kamu memberitahu manfaat untuk audiens atau mereka. Apabila ruangan presentasi kamu dipenuhi oleh para black cloud ini, maka ruangan presentasi kamu akan berubah auranya menjadi negatif. Sebagai seorang pembicara, kamu harus cepat untuk mengantisipasi hal tersebut. Apa yang harus kamu lakukan? Biarkanlah mereka fokus kepada kamu dan sekali lagi, hindari atau kurangi jam berbicara dari para audiens ini. Dan yang terakhir atau yang berikutnya adalah unwanted finalist atau si ahli yang nyasar masuk ke dalam ruangan presentasi kamu. Orang-orang tipe ini adalah orang-orang yang menambahkan poin-poin yang kamu bahas berdasarkan pengalaman mereka. Mereka akan ceritakan poin-poin yang kamu bahas berdasarkan sudut pandang mereka. Dan kadang-kadang ini akan mengganggu kamu. Apa yang harus kamu lakukan terhadap orang-orang tipe ini? Sekali lagi, manfaatkanlah authority kamu. Hentikan mereka tentu dengan cara yang seperti yang saya sampaikan tadi. Tersenyum dan elegan, tidak perlu marah-marah. Sampaikan, Pak, terima kasih atas masukannya. Saya selesaikan materi presentasi saya dulu. Atau katakan, Ibu, terima kasih atas sharing pengalamannya. Namun ini penting untuk saya selesaikan. Hentikanlah pengalaman-pengalaman yang mau mereka sampaikan karena ini akan mengambil porsi waktu dalam presentasi kamu. Ingat sekali lagi, kunci keberhasilan menengani audiens kamu ada 3. Yang pertama adalah kamu menguasai materi kamu. Yang kedua adalah kamu harus punya rasa percaya diri untuk tampil di depan. Dan yang ketiga adalah kamu harus menghandle mereka atau menangani mereka, mendekatkan diri kamu dengan audiens kamu. Lakukan 3 hal ini karena apapun tipe dari audiens kamu dapat kamu atasi dengan 3 hal tersebut. Dan di video berikutnya saya akan bicara tentang teknik-teknik penting dalam public